Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Randy di channel Mengulas Misteri. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga selalu baik-baik saja dan dimudahkan segalanya. Pada episode kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang narasumber, sebut saja Bapak Sueb. Nah, kisahnya beliau mempunyai cerita tentang pesugihan di Gunung Kemukus. Seperti apa ceritanya? Sebelum saya bercerita, nama, tempat, dan tokoh sudah kita samarkan ya teman-teman. Nah, tanpa panjang lebar, kita lanjut ke ceritanya. Awal mula cerita kisahnya ini bermula pada tahun 2009. Pak Sueb ini yaitu seorang pedagang. Nah, beliau ini melakoni pekerjaannya sebagai pedagang ini mulai dari 2009. Waktu itu beliau sedang naik-naiknya ya, omsetnya ini sedang tinggi-tingginya, melebihi ekspektasi dari beliau. Nah, suatu ketika beliau ini mengalami sebuah kebangkrutan atau sebuah penurunan omset ya teman-teman. Nah, beliau kaget dan ya seperti pada umumnya seorang pedagang pasti ada naik turun omset ya teman-teman. Nah, pada saat itu beliau mengalami penurunan omset dagangnya ini di tahun 2011. Nah, beliau sudah mencoba kesana kemari agar bisa menaikkan usaha dagangnya ini agar berkembang lagi teman-teman, namun hasilnya nihil. Nah, suatu ketika beliau mempunyai teman yaitu bernama Bapak Topik ya teman-teman. Pak Topik ini menyarankan agar si Pak Sueb ini pergi atau melakoni pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, Pak Taufik ini menyarankan agar Pak Sueb itu pergi ke sana melakoni pesugihan di Gunung Kemukus. Namun saran dari Pak Taufik ini belum atau masih dipertimbangkan oleh Pak Sueb ya teman-teman, karena beliau ini baru pertama mendengar pesugihan di Gunung Kemukus pada saat Pak Topik ini menyarankan beliau untuk pergi ke sana. Nah, akhirnya beliau ini mencoba mempertanyakan lagi kepada Pak Topik apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi Pak Sueb ini untuk pergi ke sana agar bisa menjalankan pesugihan di Gunung Kemukus tersebut. Nah, Pak Topik ini menjelaskan kepada Pak Sueb bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pak Sueb ketika mau pergi ke sana, beliau harus membawa sesajen ya opor ampe ya teman-teman, seperti itu. Nah, secepatnya Pak Sueb ini mengumpulkan syarat-syarat yang dijelaskan oleh Pak Topik ini. Nah, singkat cerita, Pak Sueb ini sudah memenuhi syarat-syarat yang Pak Topik ini anjurkan. Lalu Pak Sueb tanpa banyak berpikir, beliau langsung menentukan hari, waktu, dan tempat untuk menuju ke sana. Beliau ini minta diantarkan oleh Pak Topik ya teman-teman menuju ke sana agar ditemani Pak Topik menemui juru kunci di Gunung Kemukus agar bisa menjalankan ritual yang diceritakan oleh Pak Topik ini. Nah, pada waktu itu beliau berangkat bersama Pak Topik ini yaitu Sabtu malam jam 9 pagi
beliau berangkat dari rumah bersama Pak Topik ini menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana itu sekitar pukul jam 11 ya teman-teman, 11 malam. Memakan waktu 1 hari perjalanan. Nah, di situ Pak Topik dan Pak Sueb ini mencari atau mencoba menemui juru kunci di Gunung Kemukus tersebut. Nah, Pak Sueb ini sesampai di sana itu kaget teman-teman, karena bukannya tempat yang ditemui Pak Sueb ini sepi seperti ya pada umumnya orang akan melakukan ritual pesugihan, namun justru yang ditemui Pak Sueb di situ tempatnya itu ramai teman-teman, seperti tempat wisata, karena mungkin di situ juga dijadikan tempat wisata ya teman-teman. Nah, di situ Pak Sueb dan Pak Topik mulai mencoba mencari juru kunci di tempat tersebut atau di Gunung Kemukus tersebut ya teman-teman. Nah, sesudahnya mereka berdua mencari, akhirnya mereka bertemu seseorang yang sering dijumpai para pelaku atau peminta pesugihan di tempat tersebut. Sebut saja Bapak Anto ya. Pak Anto ini selaku juru kunci ya teman-teman di tempat tersebut. Akhirnya Pak Sueb dan Pak Anto ini menemui Pak Anto. Akhirnya Pak Sueb ini menjelaskan tentang keluh kesahnya kepada Pak Anto, tujuannya kenapa beliau datang ke tempat tersebut. Akhirnya Pak Anto ini selaku juru kunci menjelaskan kepada Pak Sueb, inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh beliau, seperti bunga 7 rupa, kemenyan, dupa, dan beliau juga harus menginap di tempat tersebut dan melakoni ritual-ritual yang Pak Anto ini sebutkan. Dan tanpa berpikir lama, sesudah diberitahu syarat-syarat yang harus dilakoni oleh Pak Sueb ini, Pak Sueb pun mengiyakan untuk menginap di tempat tersebut selama 3 hari 3 malam. Nah, hari pertama Pak Sueb disuruh mandi di air terjun yang konon katanya air terjun tersebut ya suci ya teman-teman. Banyak di situ para pelaku pesugihan di Gunung Kemukus yang melakukan mandi atau ritual di 7 pancuran air terjun tersebut ya. Nah, di situ Pak Sueb pun melakukan mandi di air terjun tersebut atau 7 pancuran air tersebut. Nah, Pak Anto selaku teman dari Pak Sueb ini atau Pak Topik selaku dari teman Pak Sueb tersebut hanya menunggu di sebuah pendopo, karena yang mau melakoni hajatnya tersebut adalah Pak Sueb ya teman-teman. Akhirnya Pak Sueb diantarkan saja oleh si juru kunci yaitu Pak Anto ke tempat tersebut. Nah, beliau pun mandi di situ bersama pelaku-pelaku yang meminta pesugihan di Gunung Kemukus tersebut. Nah, di pemandian tersebut rupanya sangat ramai ya teman-teman. Bukan hanya Pak Sueb seorang. Ternyata di situ tempatnya ramai, banyak orang-orang yang melakukan mandi di air suci tersebut. Konon katanya yang bisa menyembuhkan atau menghilangkan segala hal-hal aura negatif yang ada pada tubuh seseorang ya teman-teman. Nah, di situ Pak Sueb melakukan mandi. Nah, sesudah mandi Pak Sueb disuruh untuk melakukan tapa di sebuah batu oleh Pak Anto selaku juru kunci. Di situ sehabis mandi Pak Sueb disuruh melakukan tapa oleh Pak Anto ini dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi disuruh ya bermeditasi seperti itu teman-teman.
Nah, akhirnya Pak Sueb pun menuruti kata-kata dari Pak Anto. Beliau melakukan meditasi di tempat tersebut. Nah, ketika beliau sedang melakukan meditasi di situ atau bertapa, pukul 1 atau setengah 2, kata beliau, itu beliau ditemui oleh sosok putri atau dewi yang memakai baju keraton di situ. Itu nyata atau tidak, kata Pak Sueb itu seperti mimpi tapi seperti nyata itu teman-teman. Sosok tersebut menemui Pak Sueb, lalu ya seperti pada umumnya Pak Sueb meminta atau memberitahu hajat yang beliau inginkan di tempat tersebut. Akhirnya sesudah beliau melakoni tapa itu sampai jam 3 pagi, akhirnya beliau keluarlah dari pertapaannya dan menemui si juru kunci tersebut, yaitu Pak Anto ya teman-teman. Nah, Pak Anto pun menjelaskan kalau sudah melakukan tapa di batu tersebut, nah besoknya lagi Pak Sueb ini disuruh untuk ya ritual pada umumnya, yaitu menyebar atau membuang bunga-bunga yang Pak Sueb bawa pada saat waktu datang ke situ, seperti bunga 7 rupa dan kemenyan ya teman-teman. Disuruh menaburkan ke tempat yang Pak Anto ini tunjukkan. Nah, keesokan harinya setelah sarapan dan ya istirahat, Pak Sueb ini dan Pak Topik menemui si juru kunci tersebut lagi ya teman-teman. Akhirnya Pak Sueb dan Pak Topik ini disuruh menabur bunga di area yang ditunjukkan oleh Pak Anto tersebut selaku juru kunci. Nah, sesudah menaburkan bunga dan lain-lain, akhirnya Pak Sueb ini disuruh ritual yang sering dilakoni para peminta hajat di tempat tersebut, yaitu bersetubuh dengan lawan jenis. Nah, di situ ada ritual sejenis seks juga ya teman-teman di situ. Nah, Pak Anto pun mencoba bertanya, ini gimana caranya agar saya bisa dikabulkan hajatnya. Nah, ini ritual yang paling terakhir atau yang paling ujung ya teman. Pak Anto ini atau Pak Sueb ini disuruh untuk melakukan hubungan badan dengan sesama atau dengan pengunjung lain yang sama-sama meminta hajat di situ ya teman-teman. Akhirnya di situ umumnya seperti itu. Akhirnya Pak Sueb ini melakukan hubungan badan dengan ya pelaku peminta hajat juga yang sama-sama meminta hajat di situ ya teman-teman. Nah, sesudah itu Pak Anto atau Pak Sueb ini disuruh pulang karena sudah melakukan ritual semuanya, dan disuruh lagi datang seminggu kemudian untuk ya melakukan ritual kembali apabila ingin dikabulkan hajatnya. Kata Pak Anto ini selaku juru kunci harus datang kembali dan melakukan ritual itu kembali karena tidak bisa hanya sekali ya teman-teman. Nah, akhirnya pun Pak Sueb ini dan Pak Topik ini pamit pulang. Di hari ketiganya mereka langsung pulang dan disuruh untuk kembali lagi seminggu kemudian. Nah, akhirnya mereka berdua pun pulang. Nah, di situ Pak Topik menjelaskan agar seminggu kemudian beliau ini Pak Sueb untuk datang kembali ke tempat tersebut. Nah, sampai di rumah Pak Sueb ini bertanya pada Pak Topik, kira-kira ritual yang tadi saya jalankan itu
bakal dikabulkan nggak sama penunggu tempat tersebut. Nah, Pak Taufik ini meyakinkan pada Pak Anto, pastilah hajatmu ini bakal terkabul kalau kamu menuruti apa yang dikatakan si Kuncen tersebut. Akhirnya, singkat cerita, seminggu kemudian Pak Sueb ini datang lagi ke tempat tersebut atau ke Gunung Kemukus tersebut untuk melakukan ritual yang kedua kalinya ya teman-teman. Nah, di situ Pak Anto melakukan ritual seperti sebelumnya. Apa yang dituturkan juru kunci, Pak Sueb akhirnya melakukan ritual yang disuruh Pak Anto seperti sebelumnya. Nah, sesudah itu ritualnya semua sudah selesai. Akhirnya terakhir Pak Sueb ini disuruh seperti berdoa atau melakukan ritual terakhir di sebuah pendopo yang katanya bila mana hajatnya akan terkabul, pasti akan ditemui sosok seperti sosok yang dijelaskan oleh Pak Anto. Nah, di situ Pak Sueb melakoni ritual tersebut di sebuah pendopo. Akhirnya waktu tengah malam Pak Sueb didatangi sosok kembali ya teman-teman. Sosoknya ini laki-laki, perempuan, ya seperti wanita atau apa, berpakaian keraton. Dia menyampaikan hajatnya di situ kepada sosok tersebut. Sosok tersebut pun memberikan syarat, apabila kamu ingin hajatmu terkabul harus sering datang ke sini. Nah, akhirnya Pak Sueb pun mengiyakan, dan akhirnya ritual tersebut dijalankan. Sesudahnya Pak Sueb ini menceritakan hal apa saja yang dilihat atau yang dirasakan oleh Pak Sueb waktu melakukan ritual tersebut di sebuah pendopo ya. Akhirnya menceritakan kepada juru kunci. Akhirnya si juru kunci pun memerintah atau menyuruh si Pak Sueb ini untuk pulang kembali dan menunggu hasil yang selama ini Pak Sueb ini harapkan ya teman-teman. Hasilnya ternyata di luar dugaan. Pak Sueb ini dagangnya atau usahanya ini mulai melonjak kembali, mulai naik kembali ya teman-teman, setelah pulang dari ritual tersebut. Nah, pikiran dari Pak Sueb ini kan sudah kemana-mana, wah berarti berhasil ritual yang saya jalankan. Akhirnya di situ usahanya mulai bangkit kembali dan mulai maju kembali sampai bisa menggaji karyawannya kembali. Nah, setiap hari atau setiap bulan Pak Sueb ini datang lagi ke tempat tersebut untuk melakukan ritual tersebut apa yang dianjurkan oleh si juru kunci. Nah, sesudahnya itu akhirnya Pak Sueb mulai nih usahanya lancar dan omsetnya melonjak. Akhirnya sampai-sampai Pak Sueb ini lupa bahwa beliau ini disuruh untuk kembali ke situ. Namun pada akhirnya beliau ini lupa karena sudah naik kembali, sudah bangkit kembali. Namanya manusia pasti lupa apa yang sudah diberikan dan sudah dia anjurkan oleh si Kuncen tersebut. Akhirnya Pak Sueb ini nggak datang lagi ke tempat tersebut. Nah, pada waktu itu Pak Sueb ini mulai menurun kembali usahanya karena beliau ini nggak datang lagi ke tempat tersebut. Akhirnya beliau pun frustasi karena sudah melakoni usaha atau ke berbagai tempat dan yang berhasil cuma di situ. Namun Pak Sueb lupa, beliau disuruh datang kembali namun tidak datang. Akhirnya usahanya pun menurun kembali.
Dan sekarang Pak Sueb ini jatuh miskin ya teman-teman, sudah tidak punya apa-apa karena semuanya bangkrut atau menurun usahanya. Nah, di situ kata Pak Sueb, perjanjian yang dijanjikan oleh si Kunjan tersebut, katanya bila mana usahanya menurun kembali dan beliau ini lupa sama apa yang diminta waktu beliau melakukan ritual, namun usahanya menurun kembali, akhirnya pun bangkrut lagi dan tidak tersisa apa-apa. Semua usaha, semua omset atau uang yang dimiliki oleh Pak Sueb ini habis-habisan ya teman-teman, karena kesalahan dari Pak Sueb ini tidak datang ke tempat tersebut kembali. Nah, begitu sedikit cerita dari Pak Sueb, pelaku pesugihan di Gunung Kemukus. Apabila kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe cerita dari Pak Sueb. Dan apabila kalian suka dengan video-video dari Mengulas Misteri, nah tontonin terus video-video terbaru dari channel Mengulas Misteri. Apabila kalian punya cerita, kirimkan ke email di bawah ini. Dan tonton terus video terbaru dari channel Mengulas Misteri agar semakin berkembang dan memberikan video-video yang menarik kepada kalian semua di rumah. Saya Randy, sampai jumpa, selamat malam.